Selama 6 bulan, Reza diam-diam memperhatikan Sari, janda tetangganya yang selalu terlihat sendirian di balkon setiap malam. Tapi malam ini, ketika listrik tiba-tiba padam, kegelapan justru menjadi awal dari terang yang tak pernah dia duga. Dari balik jendela kamarnya yang sedikit berkabut, Reza menyaksikan pemandangan yang sudah menjadi ritualnya selama setengah tahun terakhir. Sari, wanita berusia 38 tahun yang tinggal sendirian di rumah sebelah, sedang duduk di balkon lantai 2-nya. Seperti biasa, ada secangkir teh di tangannya yang ramping, dan matanya yang sayu menatap jauh ke langit malam yang bertabur bintang. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda dalam caranya bersandar di kursi rotan, dalam cara lengannya yang halus bergerak saat mengusap lehernya yang jenjang, seolah menghilangkan lelah yang tak terlihat. Rambut hitamnya yang biasanya diikat rapi, kini tergerai bebas menutupi bahunya yang sempit, bergoyang lemah tertiup angin malam yang sepau-sepau. Reza merasa dadanya sesak, karena malam ini dia tak lagi merasa seperti sedang mengamati tetangga biasa, melainkan seperti tak sengaja mengintip sebuah rahasia yang sangat pribadi. Sebuah kesepian yang begitu dalam hingga terasa nyata melintasi jarak 10 meter antara kedua rumah mereka. Dia tahu ini salah, tapi seperti magnet, matanya tak bisa berpaling. Sudah 6 bulan kau memperhatikanku dari balik jendela itu. Tiba-tiba suara Sari terdengar, jelas dan tenang, memotong kesunyian malam. Suara itu membuat Reza hampir tersedak ludah. Jantungnya berdebar kencang seperti drum. Tak pernahkah kau lelah hanya menjadi penonton dalam hidup seseorang? Lanjut Sari, tanpa sekalipun menoleh ke arahnya. Wajah Reza memerah membara, campuran rasa malu dan kaget yang tak terkira. Selama ini dia selalu yakin pengamatannya tak ketahuan, bahwa dia hanyalah seorang pengamat tak terlihat yang aman dari balik tirai jendelanya. Kini ternyata Sari selalu tahu, selalu sadar bahwa ada mata yang mengamatinya setiap malam, dan yang lebih membuatnya merasa bersalah, dia membiarkannya. Angin malam tiba-tiba terasa lebih dingin, membawa serta getar suara Sari yang ternyata selama ini tahu semua tentang kebiasaan diam-diamnya. Sebelum Reza sempat menemukan kata-kata untuk membela diri atau meminta maaf, sesuatu yang dramatis terjadi. Tiba-tiba, tanpa peringatan, seluruh kompleks perumahan tenggelam dalam kegelapan pekat. Listrik padam total. Dari seberang, dalam gelap gulita yang tiba-tiba menyergap, Reza mendengar suara tawa Sari, bukan tawa mengejek, melainkan tawa yang terdengar lega dan sedikit terhibur. Tampaknya Tuhan menjawab keinginanku untuk mengakhiri permainan mata-mata kita yang sudah berlangsung terlalu lama. Ucap Sari, suaranya sekarang lebih dekat, sepertinya dia sudah berdiri dan mendekati pagar balkon. Dalam kegelapan total, Reza hanya bisa membayangkan ekspresi wajah Sari. Mungkin ada senyum kecil di bibirnya. Atau mungkin cahaya bulan akan menampakkan sorot matanya yang penuh arti. Tapi yang pasti, malam ini segalanya berubah. Dengan jantung yang masih berdebar kencang, tapi kini didorong oleh keberanian baru, Reza meraba-raba mencari senter di laci meja kerjanya. Saat cahaya senter itu menerobos kegelapan, langkahnya mulai mantap menuju rumah sebelah. Dia menemukan Sari masih di balkon, kini dengan selimut tipis berwarna krem menyelimuti bahunya yang ramping. Cahaya senter menyapu wajahnya, memperlihatkan senyum samar yang mengambang di bibirnya. Kupikir ini saat yang tepat untuk akhirnya memperkenalkan diri secara proper. Ujar Reza, suaranya masih sedikit gemetar, tapi terdengar tulus. Aku Reza, tetanggamu yang mungkin terlalu sering terpesona oleh kedamaian yang kau pancarkan. Sari memandanginya beberapa saat, matanya berbinar dalam cahaya senter yang redup. Sudah kuduga kau akan datang akhirnya. Jawabnya lembut. Ayo naik ke sini. Gelap ini terlalu sunyi dan terlalu luas untuk dihadapi sendirian. Ada keramahan dalam suaranya yang membuat Reza merasa dipersilakan, bukan dihakimi. Di dalam ruang tamu Sari yang sekarang hanya diterangi oleh lilin-lilin yang dia nyalakan, segala sesuatu terasa berbeda, lebih intim, lebih personal. Bayangan-bayangan menari di dinding, menciptakan ruang rahasia mereka sendiri. Sebuah dunia sementara yang terpisah dari kenyataan. Aku benar-benar minta maaf, kata Reza sambil duduk di sofa yang empuk, tangannya menggenggam erat lututnya yang gemetar. Aku tidak bermaksud menjadi pria aneh yang mengintip kehidupan tetangganya. Sari duduk di seberangnya, wajahnya disinari cahaya lilin yang hangat. Kadang, ujarnya pelan, kita semua butuh tahu bahwa ada seseorang yang memperhatikan kita, Reza.
Bahwa kita tidak sepenuhnya tak terlihat di dunia ini. Dia tersenyum, sebuah senyum yang menerima, memaafkan. Tapi mungkin lebih baik jika perhatian itu diberikan secara terbuka, bukan dari balik tirai. Dalam cahaya lilin yang berkedip-kedip, Reza bisa melihat dengan jelas keindahan Sari, bukan hanya kecantikan fisiknya, tapi kedalaman dalam matanya yang seolah menyimpan ribuan cerita yang belum terungkap. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar melihatnya, bukan sebagai objek dari kejauhan, tapi sebagai seseorang yang nyata. Mereka duduk berhadapan di sofa yang sama, ditemani tarian bayangan dari lilin yang semakin memendek. Dalam kegelapan yang diselingi cahaya redup ini, suara mereka secara alami menjadi lebih lembut, lebih dekat, seolah setiap kata diucapkan khusus untuk telinga satu sama lain. Jarak fisik antara mereka mungkin hanya beberapa meter, tapi terasa seperti jurang yang perlahan-lahan tertutup oleh keintiman momen ini. "Kenapa?" tanya Sari akhirnya, memecah keheningan yang nyaman. "Kenapa kau selalu menatapku dari balik jendela setiap malam?" Pertanyaannya tidak bernada menuduh, melainkan penuh keingintahuan yang tulus. Reza menunduk sejenak, mengumpulkan keberanian untuk menjawab dengan jujur. "Awalnya karena kau terlihat begitu damai," ujarnya, matanya menatap Sari dalam cahaya lilin yang berkedip. "Tapi kemudian aku menyadari, kedamaian itu menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam." Dia menarik napas. "Kau terlihat begitu kesepian, Sari. Dan, sejujurnya, kesepianmu itu seperti cermin dari kesepianku sendiri." Pengakuan itu tergantung di antara mereka, jujur dan telanjang. Sari tidak menyangkal, hanya mengangguk pelan, mengakui kebenaran dalam kata-kata Reza. Sari menghela napas panjang, suaranya bergetar halus ketika dia mulai berbicara. "Kesepian," gumamnya, seolah mencicipi kata itu di bibirnya, "telah menjadi teman setiaku selama 2 tahun terakhir, sejak suamiku pergi untuk selamanya." Dia memainkan ujung selimutnya, matanya menerawang mengingat sesuatu yang jauh. "Aku sudah terbiasa bangun di pagi hari tanpa ada yang memberi salam, makan malam sendirian, dan menatap bintang-bintang di malam hari tanpa ada yang berbagi cerita." Tapi kemudian, senyum kecil muncul di wajahnya saat menatap Reza. "Tapi malam ini," ucapnya, suaranya sekarang lebih kuat, lebih penuh harapan. "Mungkin kesepian kita bisa saling menemani. Mungkin inilah alasan mengapa kita butuh waktu 6 bulan saling mengamati dari kejauhan, untuk akhirnya bertemu dalam kegelapan yang sama." Kata-katanya menyentuh sesuatu yang dalam-dalam diri Reza. Dia menyadari bahwa selama ini, mereka berdua seperti 2 kapal yang terdampar di pulau yang sama, saling melihat dari kejauhan tapi takut untuk mendekat, sampai akhirnya gelap mempertemukan mereka. Angin malam mulai bertiup lebih kencang, menerbangkan beberapa helai rambut Sari yang kemudian menari-nari di depan wajahnya. Reza dengan refleks mengulurkan tangan, ingin menyibakkan rambut itu dari mata Sari, tapi kemudian ragu dan menarik tangannya kembali. Gerakan kecil itu tidak luput dari perhatian Sari, yang kini tersenyum lebih lebar. 2 tahun sudah aku menjanda," bisiknya, seolah mengungkapkan rahasia terbesarnya. "Dan selama itu, yang paling sulit bagiku bukanlah belajar hidup mandiri, bukan mengurus rumah sendirian, tapi..." Dia berhenti, mencari kata yang tepat, tapi belajar untuk kembali membiarkan diriku terhubung dengan seseorang. Untuk mengizinkan seseorang mendekat cukup lama sampai bisa melihat retakan-retakan di hatiku. Dalam cahaya lilin yang semakin redup, bayangan di wajah Sari bergerak, memperlihatkan kerapuhan yang selama ini dia sembunyikan dengan baik di balik penampilannya yang selalu tenang. Reza bisa melihat dengan jelas bagaimana keindahan Sari justru terpancar dari kejujurannya dalam menunjukkan kerapuhan itu. Reza perlahan mendekat, tidak terburu-buru, memberi Sari cukup ruang dan waktu untuk menarik diri jika dia mau. Tapi Sari tetap diam, matanya yang besar dan berbinar menatap Reza dengan penuh ketertarikan dan mungkin sedikit ketakutan. "Aku tidak meminta kau untuk terhubung dengan siapapun," ucap Reza, suaranya sekarang lebih dalam, lebih tenang. "Cukup, berbagi keheningan ini bersamaku. Biarkan kita, untuk malam ini, berhenti menjadi 2 orang asing yang saling mengamati dari kejauhan, dan menjadi 2 teman yang berbagi kesepian yang sama." Saat dia menyelesaikan kalimatnya, tangan mereka tak sengaja bersentuhan di atas sofa yang empuk. Sentuhan itu sederhana, hanya sentuhan punggung tangan, tapi terasa seperti aliran listrik yang hangat mengalir di antara mereka.
Sari tidak menarik tangannya, malah membiarkan sentuhan itu berlangsung, seolah menikmati kehangatan yang ditimbulkannya. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, sentuhan seorang pria tidak membuatnya ingin lari, malah membuatnya merasa hidup. Sentuhanmu. Gumam Sari, suaranya hampir seperti desahan, terasa begitu hangat. Dia memalingkan muka, tapi Reza bisa melihat pipinya yang memerah bahkan dalam cahaya redup lilin. Atau mungkin, balas Reza dengan suara yang sama lembutnya, tanganmu yang terlalu dingin setelah terlalu lama tidak dihangatkan oleh siapapun. Kali ini, dengan penuh kesadaran dan niat, dia menggerakkan tangannya untuk menutupi tangan Sari yang masih bersentuhan dengannya. Telapak tangannya yang lebih besar dan hangat menutupi tangan Sari yang lebih kecil dan memang terasa dingin. Dalam cahaya lilin yang berkedip-kedip, mereka bisa melihat tangan mereka yang sekarang saling terhubung. Sebuah gambaran yang sederhana tapi penuh makna. Sari menatap tangan mereka yang saling menyentuh, matanya berkaca-kaca. Sudah lama sekali, bisiknya. Sejak terakhir kali ada yang memegang tanganku seperti ini. Reza tidak menjawab, hanya sedikit menekan tangan Sari, memberikan kehangatan dan kepastian bahwa untuk malam ini, dia tidak perlu merasa sendirian lagi. Dalam keheningan yang menyelimuti ruangan, hanya diiringi suara angin malam yang berdesir dan detak jantung mereka yang berdebar kencang. Sebuah hubungan baru mulai tumbuh, pelan, alami, dan penuh dengan harapan yang selama ini tertunda. Dalam cahaya lilin yang semakin redup, mata mereka saling mengunci dalam sebuah pengertian yang melampaui kata-kata. Semua penjelasan, semua pembenaran, semua cerita masa lalu, tidak ada lagi yang diperlukan. Yang tersisa hanyalah 2 jiwa yang saling mengenali dalam kegelapan. Reza perlahan mengangkat tangan kirinya, bergerak dengan hati-hati seperti mendekati seekor burung yang mudah terkejut. "Bolehkah?" tanyanya, suaranya serak oleh emosi yang tertahan, sambil menatap mata Sari yang membesar. Sari tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca, memberikan izin yang selama ini tidak pernah dia berikan kepada siapapun. Udara di ruangan itu terasa berat, penuh dengan antisipasi dan kerentanan yang sama-sama mereka rasakan. Lilin di atas meja kayu seolah menahan napas, nyalanya berkedip lebih lambat, menyaksikan momen rapuh antara 2 orang yang kesepian ini. Reza tidak terburu-buru, dia membiarkan jari-jarinya hampir menyentuh kulit Sari, memberikan waktu baginya untuk berubah pikiran. Tapi Sari tetap diam. Napasnya yang sedikit tersengal menjadi satu-satunya suara yang memecah kesunyian. Sentuhan itu akhirnya terjadi. Sederhana, hanya ujung jari Reza yang menyentuh pipi Sari dengan lembut, tapi dampaknya begitu dahsyat. Kulit Sari terasa halus dan dingin di bawah sentuhan Reza, tapi seketika memanas di tempat yang disentuhnya. Sari menutup matanya, membiarkan dirinya sepenuhnya merasakan sensasi yang sudah lama tidak dia alami. Setiap saraf di tubuhnya seolah bangkit dari tidur panjang, merespons sentuhan yang penuh penghormatan ini. "Sudah lama sekali," desisnya, suaranya bergetar. "Sejak terakhir kali ada yang menyentuhku dengan begitu penuh perhatian." Reza tidak berhenti pada satu sentuhan. Jari-jarinya sekarang dengan lembut mengusap pipi Sari, menelusuri garis rahangnya, menyibakkan helai rambut yang jatuh di dahinya. Setiap gerakan dilakukan dengan penuh kesadaran, seolah setiap sentuhan adalah sebuah kata dalam puisi yang hanya mereka berdua yang memahami maknanya. "Apakah ini terlalu cepat?" tanya Reza, meski tangannya masih terus membelai dengan lembut. Sari membuka matanya, dan dalam cahaya lilin yang semakin redup, Reza bisa melihat air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. "Tidak," jawab Sari, suaranya sekarang lebih pasti. "Ini tepat. Terlalu lama aku menunggu momen seperti ini." Dengan gerakan yang alami mengalir seperti air, Reza menarik Sari pelan-pelan ke dalam pelukannya. Tubuh mereka bertemu dalam sebuah pelukan yang terasa begitu tepat, begitu sempurna, seolah selama ini mereka adalah 2 bagian yang terpisah dan baru sekarang menemukan kesatuan. Sari membiarkan kepalanya bersandar di bahu Reza yang kokoh, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, dia merasa aman, benar-benar aman. Tidak ada kenangan menyakitkan yang menghantuinya, tidak ada ketakutan akan masa depan, hanya kehangatan saat ini, di pelukan pria yang dengan sabar menunggu selama 6 bulan hanya untuk bisa berada di dekatnya. "Kita," bisik Reza ke rambut Sari yang harum, seperti 2 potong puzzle yang tersesat. Sari mendekatkan dirinya lebih erat,
menikmati kehangatan tubuh Reza yang menembus melalui pakaian mereka. Yang tersesat dan baru menemukan jalannya pulang. Lengkapnya, suaranya terdengar jelas meski wajahnya masih terpendam di bahu Reza. Dalam pelukan ini, semua kata-kata menjadi berlebihan. Mereka berdua memahami bahwa ini bukan sekadar ketertarikan fisik, melainkan pertemuan dua jiwa yang memahami bahasa kesepian yang sama. Mereka tetap berpelukan bahkan ketika lilin mulai meredup, meninggalkan mereka dalam bayangan yang semakin panjang. Dalam keheningan yang nyaman itu, mereka bisa mendengar detak jantung masing-masing, berdebar dalam irama yang mulai selaras, seiring dengan harapan baru yang perlahan tapi pasti mulai tumbuh di antara mereka. Dunia luar seolah tidak ada, yang tersisa hanyalah ruangan ini, pelukan ini, dan dua orang yang belajar untuk percaya lagi. Listrik, kata Reza akhirnya, memutus kesunyian, pasti akan menyala sebentar lagi. Sari mengangkat kepalanya, matanya berbinar dalam kegelapan. Tapi kita tidak perlu takut lagi pada gelap, jawabnya dengan keyakinan yang baru ditemukan. Karena sekarang kita tahu bahwa dalam gelap pun, kita masih bisa menemukan satu sama lain. Senyum kecil mengembang di bibir mereka berdua. Sebuah pemahaman bahwa malam ini telah mengubah sesuatu dalam diri mereka selamanya. Kegelapan yang selama ini menakutkan, kini menjadi tempat di mana mereka menemukan cahaya satu sama lain. Ketika lilin terakhir mulai memendek dan nyalanya mulai goyah, Reza mencondongkan tubuhnya dan mencium kening Sari. Bukan ciuman yang penuh gairah, melainkan sebuah ciuman yang lembut, penuh penghormatan, dan janji untuk tidak terburu-buru, janji untuk menghargai setiap langkah, janji untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang baru saja diberikan. Besok malam, bisiknya, napasnya hangat di kulit Sari. Mari kita duduk di balkon bersama-sama. Tidak perlu lagi saling mengamati dari kejauhan. Sari mengangguk, tangannya yang masih berada di pelukan Reza sedikit menekan. Aku akan menunggumu, jawabnya, dan dalam kata-kata sederhana itu, terkandung sebuah komitmen yang lebih dalam dari sekadar janji untuk bertemu. Saat lilin terakhir akhirnya padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total, mereka tidak panik. Mereka tetap berpelukan, menyadari bahwa kadang-kadang, kita perlu melalui kegelapan untuk benar-benar bisa melihat terang. Dan bahwa terang terindah seringkali datang dari orang yang paling tidak kita duga. Saat listrik tiba-tiba kembali menyala, menerangi ruangan dengan cahaya terang yang membuat mereka berkedip-kedip, mereka masih tetap berpelukan. Lampu-lampu yang kini bersinar terang mengungkap senyum kecil yang sama-sama mengambang di wajah mereka. Sebuah rahasia manis yang hanya mereka berdua yang tahu. Sebuah pemahaman bahwa sesuatu yang istimewa telah lahir di antara mereka dalam kegelapan. Reza tidak terburu-buru melepaskan pelukannya, dan Sari pun tidak berusaha menarik diri. Mereka tetap bertahan dalam dekapan itu beberapa saat lebih lama, seolah tak rela mengakhiri momen sempurna yang baru saja mereka alami. Terima kasih, ucap Sari akhirnya, suaranya lirih namun penuh makna. Terima kasih sudah memiliki keberanian untuk akhirnya mendekat, untuk tidak lagi hanya menjadi penonton dalam hidupku. Reza membalas dengan senyum yang membuat matanya berbinar. Terima kasih sudah memberiku alasan untuk memiliki keberanian itu. Dalam cahaya lampu yang terang benderang sekarang, mereka bisa melihat satu sama lain dengan jelas, tanpa lagi ada tirai atau jarak yang memisahkan. Dan yang mereka lihat bukan lagi tetangga yang asing, melainkan seseorang yang potensial menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Keesokan malamnya, Reza tidak lagi mengintip dari balik jendela kamarnya. Dengan jantung yang berdebar penuh antisipasi, dia menaiki tangga menuju balkon rumah Sari, menemukan wanita itu sudah duduk dengan dua cangkir teh hangat yang mengepulkan asap tipis di udara malam. Mereka duduk berdampingan, bahu mereka hampir bersentuhan, sambil memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Kau tahu, kata Sari setelah beberapa saat dalam keheningan yang nyaman, semalam aku menyadari sesuatu. Reza menoleh, matanya penuh perhatian. Kadang kita benar-benar membutuhkan kegelapan untuk bisa melihat cahaya yang selama ini tersembunyi di depan mata kita. Reza mengangguk, memahami sepenuhnya makna di balik kata-kata Sari. Tangannya dengan lembut menemukan tangan Sari di antara mereka. Jari-jari mereka saling terkait dengan natural. Dan kadang, tambahnya, suaranya bergetar oleh emosi. Kita butuh kesabaran untuk menunggu cahaya itu, kesabaran untuk tidak terburu-buru, untuk memahami bahwa segala sesuatu yang berharga membutuhkan waktunya sendiri. Angin malam berbisik lembut melalui daun-daun pohon di bawah,
seolah menyetujui kebenaran kata-kata mereka. Bulan-bulan berikutnya membawa perubahan yang indah dalam hidup mereka. Sari tidak lagi terlihat duduk sendirian di balkon setiap malam, dan Reza tidak lagi menjadi pengamat dari kejauhan yang tersembunyi. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan cara-cara sederhana namun penuh makna, berbagi cerita tentang masa kecil mereka, tertawa lepas atas lelucon-lelucon konyol, atau sekadar duduk dalam keheningan yang nyaman sambil menikmati kehadiran satu sama lain. Setiap momen yang mereka lewati bersama semakin mengukir jalan menuju kedekatan yang lebih dalam, membangun fondasi yang kuat dari pengertian dan penerimaan. Suatu sore, saat mereka berjalan-jalan di taman dekat kompleks, tangan mereka dengan natural saling berpegangan, jari-jari mereka terkait erat. "Aku tidak pernah menyangka," bisik Sari, matanya berbinar diterpa sinar matahari sore, "bahwa kebiasaan sederhana seseorang yang mengamatiku dari balik jendela bisa membawa pada ini." Reza mengangkat tangan mereka yang saling tergenggam, mencium punggung tangan Sari dengan lembut. "Dan aku tidak pernah menyangka bahwa wanita yang selalu terlihat begitu damai di balik kesendiriannya, ternyata menyimpan begitu banyak keindahan yang menunggu untuk ditemukan." 6 bulan setelah malam listrik padam itu, di balkon yang sama tempat pertama kali mereka benar-benar bertemu dan berbicara dari hati ke hati, Reza mengeluarkan sebuah cincin sederhana dengan batu kecubung kecil, warna favorit Sari. Bulan purnama bersinar terang di atas kepala mereka, menerangi wajah-wajah mereka yang tegang namun penuh harap. "Sari," mulanya Reza, suaranya sedikit gemetar namun penuh keyakinan. "Aku tidak ingin kau lagi harus duduk sendirian di balkon ini, atau dimanapun. Aku tidak ingin kau lagi merasa kesepian, karena aku ingin selalu ada di sampingmu untuk berbagi segala sesuatu. Tawa, air mata, mimpi, bahkan kesedihan." Sari menatap cincin itu, lalu menatap mata Reza, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi kali ini, air mata itu adalah air mata kebahagiaan, air mata kelegaan setelah melalui perjalanan panjang kesendirian. "Aku," jawabnya sambil terkikik melalui tangisnya, "tidak akan pernah merasa sendirian lagi jika ada kamu." Dan ketika Reza melingkarkan cincin itu di jarinya, mereka berdua tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka, sebuah babak yang ditulis bersama. Dan ketika mereka berpelukan di bawah cahaya bulan yang keperakan, disaksikan oleh bintang-bintang yang menjadi saksi bisu awal kisah mereka, mereka sama-sama menyadari sebuah kebenaran mendalam, bahwa kadang-kadang, yang paling kita butuhkan hanyalah keberanian untuk melangkah menuju kegelapan. Karena disitulah kita akan menemukan cahaya terindah yang selama ini tak terlihat oleh mata, tapi hanya dapat dirasakan oleh hati. Listrik mungkin telah padam pada malam pertemuan pertama mereka, tapi justru dalam gelap itulah hati mereka akhirnya menemukan jalan untuk bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kini, setiap kali malam tiba dan mereka duduk bersama di balkon yang sama, mereka selalu tersenyum mengingat bagaimana kegelapan justru menjadi pembawa terang dalam hidup mereka. Sebuah pengingat bahwa cinta sejati seringkali datang dari tempat yang paling tak terduga, tumbuh perlahan dari sebuah pengamatan diam-diam yang akhirnya berani menampakkan diri, dan berkembang menjadi sebuah ikatan yang tak tergantikan. Dan mereka pun tahu, bahwa seperti bintang-bintang di langit malam, cinta mereka akan terus bersinar, terang dan abadi.